Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sabru minal iman biman jalati ra'si minal jasad. Al-hadits. Para hadirin rahimallah, semoga dengan izin Allah, kudrat Allah, irada Allah, kita selalu bisa berkumpul, selalu bisa menghadiri, menyimak, mengikuti dalam acara berbagi tausiah, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, saling melengkapi, saling mengisi, dan sekaligus saling bersilaturahmi. Kita saling mengenal di antara kita, sesama kita, dimanapun kita berada. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau di luar pulau Sumatera, dan lain sebagainya. Pertama-tama Al-Fakir aturkan salam hormat pada para masyayikh Al-Fakir. Dan Al-Fakir mengajak kepada segenap saudara-saudara, ikhwan-ikhwan Al-Fakir yang sangat Al-Fakir hormati, yang sangat Al-Fakir cintai, yang sangat Al-Fakir muliakan, dan sangat Al-Fakir banggakan. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi kita, penghulu umat, Nabi Agung, khatimin nabiyyin wal mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan rahmat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para sahabat, kepada tabi'in, dan kepada kaum muslimin muslimat, khususnya juga terutama kepada kita yang sangat membutuhkan ini semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada satu hadis Nabi yang telah Al-Fakir tadi baca di muqaddimah. As-sabru minal iman biman jilati ra'si minal jasad. Sabar itu adalah sebahagian daripada iman kita kepada Allah. Bahkan derajatnya, levelnya
iman itu, sobar itu dalam keimanan itu adalah kayak kepala di dalam jasad manusia atau di dalam jasad-jasad. Iman itu sebagai kepala. Sekarang gini, misalkan ada orang enggak ada kepalanya, hidup enggak, ya tidak akan hidup. Kerbau ada kepala, tidak ada kepalanya, hidup enggak, tidak akan hidup. Jadi sobar itu adalah merupakan satu kepala daripada badan manusia. Makanya sobar. Karena itu merupakan satu kepala daripada keimanan kita, dari badan kita. Maka marilah kita bersobar. Sobar atas apa? Ya banyak. Sobar karena kita kekurangan rezeki. Kita kepengen mobil boro-boro, kebeli mobil. Motor juga enggak. Kita kepengen motor boro-boro, kebeli motor, sepeda juga enggak. Kita kepengen sepeda boro-boro, kebeli sepeda, bannya juga tidak. Kita ingin makan dengan daging, boro-boro makan dengan daging kita. Dengan tempe tahu pun tidak ada. Itu kita harus sobar. Seandainya kita bersobar, ya itulah iman kita berarti bagus. Soheh, baik. Tidak berpenyakit iman kita. Tapi kalau kita tidak sobar, tidak bisa sobar, ya itu berarti iman kita lagi lemah. Oleh karena itu, kita pasti di sini lagi banyak yang lagi kesusahan, susah ini, susah itu. Kadang-kadang dari keluarga, kadang-kadang dari tetangga, kadang-kadang dari kita sendiri. Kadang-kadang dari mana saja datang yang untuk membuat kita susah, membuat kita menderita. Ayo, kita bersabar. Seandainya kita bersabar, menerima apa yang diberikan Allah kepada kita, yaitulah sangat besar pahalanya. Karena Nabi telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yushib minhu." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kalau menghendaki keuntungan, keberuntungan, kebaikan untuk hambanya, untuk kita, untuk manusia, maka Allah memberinya derita, cobaan, kesengsaraan, kekurangan, tujuan kita banyak yang tidak tercapai. Sakit kita, sedih kita, menderita kita, tapi kita kembalikan, oh inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nerima apapun yang Allah kasihkan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Di belakangnya ada hikmah-hikmah yang belum kita ketahui. Kita terima dengan suka hati, kita terima dengan rela hati, kita terima dengan keridhaan hati, maka kita adalah menjadi orang yang diuntungkan dan menjadi orang yang benar-benar Allah menghendaki kebaikan kepada kita, insya Allah. Tapi kalau kita tidak bersabar, ya kita udah menderita, ya kita udah dosa, dan ada sanksinya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena sabar adalah merupakan suatu kepala daripada iman. Jadi sabar itu adalah sebahagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Al-Fakir ceritakan, yang Al-Fakir bicarakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan, mengaplikasikan, menerima, dan mengamalkan tentang kesabaran. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia maupun akhirat, insya Allah di belakang. Sekarang kita susah menderita, besok lusa kita bahagia, senang, sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah siapa tahu, sekarang gemerlap, sekarang segala ada, sekarang subur. Siapa tahu bisa sengsara
menderita. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, yang sekarang lagi banyak derita, banyak musibah, banyak cobaan, ya Allah, hilangkanlah, angkatlah semua itu. Dan yang sekarang lagi kesenangan, lagi dikasih nikmat, lagi kemudahan, lagi kemajuan, semoga Allah melanggengkannya, tidak dicabutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir mau langsung ke acara inti, yaitu berbagi. Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu. Ilmu ini Al-Fakir dapat ijazah daripada para masyayikhil kiram. Al-Fakir ini sangat berguna sekali, insya Allah ada gunanya dan pasti berguna bagi orang yang memerlukan, dan insya Allah kita pun pada suatu waktu, bahkan mungkin sekarang juga memerlukan. Ini doa, ini amalan, kalau kita baca, kalau kita amalkan, kalau kita puasain, kalau kita riyadhohin, kalau kita beli dengan riyadhoh, puasa, itu khasiatnya kita tidak akan terlihat oleh orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Wah, kita misalkan mau diapain, mau apain di jalan gimana, atau ada orang yang neror kita, mau jahat ke kita, insya Allah tidak akan terlihat oleh orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kita. Ini doanya, tulis, cari pulpen, pakai buku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil awliya wa qutbil gauti wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidi Bakri Syato, wa ila hadrati Syekh Muhammad Amin, wa ila hadrati Syekh Muhammad Musid, wa ila hadrati Syekh Ahmad Rifai, wa ila hadrati Syekh Khalil, wa ila hadrati Syekh Fahru Raji, wa ila hadrati Syekh Ibnul Arabi, wa ila hadrati Kiai Syarrun Naja, Banten. Al-Fatihah. Setiap Al-Fatihah biasa baca Alhamdulillah sampai waladhdallin. Wa khususan ila hadrati Sayyidi wa Ustadzi Sayyid Asdamiluha Afghanistan, wa khususan ila hadrati Syekhi wa Ustadzi man ajajani hadza. Al-Fatihah. Terus yang terakhir, wa khususan ila hadrati abi wa ummi. Al-Fatihah biasa baca alhamdulillah sampai waladhdallin, baru wirid kalimat ini, ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Itu dibacanya 4.000, puasanya 9 hari. Puasanya 9 hari, dibacanya 4.000, diwiridnya setelah sholat Isya. Nanti apabila sudah beres puasa 9 hari, kalau kita mau pakai, kalau perlu misalkan nih, ya baca aja 1 kali. Misalnya kita lagi di teror orang, kita lagi dicari-cari orang yang mau berjahat kepada kita, ya kita baca aja 1 kali. Baca 1 kali, tapi kita kalau enggak bawa tongkat, ya bawa apa aja. Jadi yang penting badan kita itu terhalangi, walaupun sama lidi nggak apa-apa, walaupun misalkan sama apa aja, mau lidi, mau buku, mau apa. Misalkan kita, ini misalkan buku gini, Bismillahirrahmanirrahim, minallah bari'u amri qadjallahu kulli syai'in qadar, gini gitu, gini. Ini kalau buku, kalau misalkan daun, ya daun. Yang penting kita terhalangi oleh apapun, mau lidi, mau buku, mau daun, mau apa saja. Baca 1 kali, insya Allah walaupun kita ketemu dengan orang yang mau jahat kepada kita, tidak akan terlihat oleh orang yang jahat. Itulah, silakan Al-Fakir ijazahkan. Semoga diijabah, dan insya Allah
Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah karena sudah berjanji. Dan semoga ilmu ini bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Dan Al-Fakir berpesan, jangan dipergunakan yang tidak diridhoi Allah. Ini ilmu pada hakikatnya adalah untuk perbekalan kita, untuk membela kebaikan, untuk kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Al-Fakir bisa haturkan, semoga benar-benar diamalkan, benar-benar dimuhid, benar-benar dirutin. Insya Allah ilmu ini sudah tajribah, sudah benar-benar diamalkan oleh para pendahulu kita. Sekian demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.